Halo anak-anak, selamat pagi. Masih semangat dalam PJJ kan? Hari ini bersama-sama kita akan belajar pendidikan agama Katolik tentang keutamaan hidup Kristiani. Keutamaan hidup Kristiani ada 3 macam. Yang pertama iman, harapan, dan yang terakhir adalah kasih. Apa itu iman? Iman adalah sikap percaya kita kepada Allah. Sikap iman orang Katolik dinyatakan dalam doa "Aku percaya" atau yang biasa kita kenal juga dengan sebutan doa syahadat para rasul. Sedangkan harapan adalah sesuatu yang ingin kita capai atau sesuatu yang ingin kita miliki. Harapan merupakan suatu keinginan kita. Lalu, bagaimana cara untuk dapat mewujudkan keinginan atau harapan tersebut? Yang pertama adalah berdoa. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan keinginan dan harapan kita. Lalu yang kedua dan yang ketiga, giat berlatih serta belajar dengan tekun. Jadi yang diperlukan tidak hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus berlatih dengan giat serta belajar dengan tekun agar harapan keinginan yang ingin kita capai dapat terwujud. Setelah itu, kita tidak boleh putus asa. Jadi ketika kita sudah berlatih, ketika kita sudah belajar dengan tekun, dan saat berlatih atau belajar dengan tekun itu kita mengalami kesulitan ataupun kita gagal, kita tidak boleh putus asa, tetapi kita harus bangkit dan terus semangat, berlatih lagi, belajar lagi agar harapan keinginan yang kita inginkan dapat tercapai. Sedangkan kasih merupakan inti dari ajaran Tuhan Yesus. Ajaran dari Tuhan Yesus itu adalah untuk saling mengasihi. Yesus mengajarkan bahwa jika kita mencintai sesama, artinya kita juga mencintai Allah. Ketika kita mencintai keluarga kita mencintai teman-teman kita mencintai Bapak Ibu guru, serta kita mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, artinya kita juga mencintai Allah, kita mencintai Tuhan kita. Ketika kita menerima sesuatu, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, dan apa yang kita doakan, kita harapkan sudah terkabul, terwujud, jangan lupa ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Jika kita mendapatkan hadiah dari orang tua, juga jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ungkapan terima kasih kita tujukan kepada Tuhan karena kita memperoleh kasih, kita memperoleh berkat, dan juga kita memperoleh pemberian Tuhan melalui perantaraan orang lain, melalui perantaraan orang-orang di sekitar kita, melalui orang tua, melalui keluarga, melalui teman-teman, melalui bapak dan ibu guru, melalui semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita memperoleh hal baik, memperoleh pemberian Tuhan, memperoleh berkat dari orang-orang sekitar, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Namun ketika kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, hendaknya kita harus mengucapkan maaf. Jadi tidak boleh takut, jika kita salah, kita harus berani meminta maaf. Sekian untuk pelajaran agama hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Awan. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 dengan muatan pelajaran SBDP. Kita akan belajar
mengenai variasi pola irama. Baik, setiap lagu itu berisi lirik dan nada. Lirik dalam sebuah lagu adalah kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada para pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut. Untuk menjiwai lagu dapat dilakukan dengan cara memahami lirik dan pola irama. Nah, pola irama sendiri itu adalah panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan adalah bunyi yang teratur. Ketukan dapat digambarkan seperti detak jarum jam. Pola irama dapat dalam sebuah lagu dibuat bervariasi antara pola irama bagian awal, tengah, dan bagian akhir. Hal ini bertujuan agar lagu terdengar lebih merdu. Yang kedua, menyanyikan lagu dengan diiringi alat musik. Lagu akan terlihat indah apabila ditambah dengan iringan musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contoh alat musik ritmis yang pertama, perhatikan, ada marakas. Yang kedua, ada triangle. Yang ketiga, ada tamborin. Dan yang keempat, ada kendang. Selanjutnya, alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Contoh alat musik melodis, perhatikan pada gambar, ada pianika. Yang kedua, ada gitar. Yang ketiga, ada biola. Dan yang keempat, ada saksofon. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Naryo. Dan pagi hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 6 subtema 1 tentang apa? Menemukan informasi dari teks. Apa itu informasi? Nah, kita simak bersama. Informasi adalah kumpulan pesan yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Nah, informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Agar mudah mendapatkan informasi, kita harus membaca teks dengan cermat dan teliti. Mengapa begitu? Karena informasi yang ada dalam teks dapat kita sampaikan secara lisan dan tertulis. Nah, sekarang kita akan lihat langkah-langkah menyampaikan informasi secara lisan. Yang pertama, kita perlu mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, mencatat kata-kata penting yang berkaitan dengan tema. Berikutnya adalah mencari makna dari kata-kata yang baru diketahui. Jadi anak-anak harus mencari makna kata itu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang
kita akan lihat langkah-langkah menyampaikan informasi secara tertulis. Apa saja? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, kita harus mencatat informasi penting. Dan yang ketiga, kita merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Sekarang kita lihat bacaan energi matahari. Nah, setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang terbesar dan terdekat dengan bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Anak-anak, dari bacaan tadi, informasi yang dapat kita ambil apa? Yang pertama, paragraf pertama, matahari merupakan pusat tata surya. Dan paragraf kedua, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, itu adalah inti dari paragraf pertama dan kedua. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, dan manusia membutuhkan sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita butuh udara, butuh air, butuh makanan, butuh sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan manusia untuk menghangatkan tubuh. Jadi kalau kita berjemur, lalu menguatkan tulang. Kalau kita sering berjemur, tulang kita akan kuat. Mengeringkan pakaian dan lain-lain. Nah, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari. Hewan membutuhkan panas matahari untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Sementara tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, sekarang mari kita bermain menyusun huruf. Kita perhatikan ya. Nah, huruf dapat disusun menjadi kata. Nah, sekarang ada nih huruf A, N, A, M, K, N, A. Kira-kira apa ya? Disusun menjadi kata. Apa? Oh iya, makanan. Nah, sekarang ada T, M, A, R, I, H, A, A. Oh, A-nya ada 3 itu. Apa ya anak-anak? Iya, membentuk kata matahari. Selanjutnya ada Y, C, A, ada H. Ya, kira-kira apa anak-anak? Katanya apa yang bisa disusun? Oke, itu bisa menjadi cahaya. Nah, ada RUADA. Apa? Ada RUADA. Apa ya? Bagus sekali ya, udara. Nah, ini agak panjang ini. SOETIOFNISTS. Panjang banget ya. Apa itu? Iya, bisa kita susun menjadi kata fotosintesis. Ya, demikian anak-anak. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan memberkati.